Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, 3 pengendara motor gede yang viral usai menerobos jalur roda 4 jembatan Suramadu di Bangkalan, Jawa Timur akhirnya mendapatkan tindakan tegas dari pihak polisian. Ketiganya terekam ponsel seorang penumpang mobil dari arah Bangkalan menuju Surabaya dengan melintas jalur kendaraan roda 4. Usai insiden yang kemudian viral, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi ketiganya. Diketahui mereka merupakan bagian dari rombongan komunitas Muge berjumlah 30 lebih. Namun hanya mereka bertiga saja yang nekat masuk ke jalur kendaraan roda 4. Aksi mereka pun menuai kecaman publik karena dinilai arogan dan tidak taat aturan. Para pengendara mungkin meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Atas kesalahan kami, mohon maaf kepada Satlantas, Kapolres Bangkalan, beserta masyarakat Bangkalan. Kami tidak akan mengulangi. Pemirsa, mobil Kepala Dinas Lingkungan Pemprov Bengkulu menabrak seorang pejalan kaki hingga tewas. Pelaku sempat kabur namun berhasil ditangkap polisi. Rekaman kamera pemantau tampilkan momen ketika sebuah mobil biru menabrak pasutri yang sedang jogging di Jalan Pariwisata Pantai Panjang, Bengkulu, Senin kemarin. Bukannya menolong, pelaku langsung melarikan diri. Mobil biru tersebut diduga milik seorang kepala dinas di lingkungan Pemda Kota Bengkulu. Warga sekitar lokasi kejadian kemudian mengevakuasi salah satu korban ke rumah sakit terdekat. Korban meninggal dengan luka serius di kepala. Polisi kini telah mengamankan pelaku beserta mobil dinas yang digunakan pelaku saat menabrak korban. Polisi menyatakan pelaku yang kendari mobil dengan kecepatan tinggi mencoba menyalip kendaraan di depannya, namun hilang kendali sehingga menabrak warga yang sedang jogging. Adapun kronologisnya adalah kendaraan dengan mobil warna biru ini dari arah Pasir Putih mau menuju ke Sport Center. Nah, begitu di belakang mall itu yang bersangkutan dalam kondisi kencang menyalip ke arah kanan, tapi di kanan ini situasi kendaraan rame, akhirnya langsung menyalip ke kiri dengan kondisi yang tidak terkendali lagi. Ada 2 orang suami istri lagi jogging, sehingga tertabraklah yang lagi jogging. Pelaku saat ini masih diperiksa intensif oleh pihak Polresta Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Diwirawan, Ainus melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, viral di media sosial, balita di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia usai tubuhnya dipenuhi cacing gelang. Korban sempat kritis selama 9 hari di rumah sakit. Si cacingnya itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perut. Bahkan dari CT scan aja tuh udah kotak setelur cacing. Seorang anak bernama Raya, warga desa Cihanaga, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia setelah tubuhnya dipenuhi cacing. Raya meninggal usai 8 hari dirawat intensif di RSUD R. Samsudin SH. Di dalam tubuh mungilnya terdapat ratusan cacing gelang yang menggerogoti organ tubuhnya. Bahkan saat diperiksa di rumah sakit, hidung bocah tersebut keluar cacing yang masih hidup. Petugas medis menemukan setidaknya 1 kilogram cacing yang dikeluarkan dari tubuh bocah malang itu. Menurut sang ibu, Raya sering bermain tanah di kolong rumah panggung milik mereka. Raya juga kerap mengeluhkan batuk serta sesak. Keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki BPJS membuat bocah tersebut hanya diobati dengan cara tradisional. Hingga akhirnya ada relawan yang membawanya ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, Raya ternyata terserang askariasis atau infeksi yang disebabkan oleh cacing. Ternyata ditemukan juga lah cacing yang keluar dari hidungnya, dari saluran nafasnya. Nah, ketika ada cacing ini juga kita jadi berpikir yang lain, bahwa jadi bisa jadi ini nggak sadarnya salah satu faktor yang lain karena infeksi cacingnya tadi. Pihak keluarga kini sudah memakamkan Raya di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumahnya.
Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi mengklaim kasus ini baru pertama kali terjadi di wilayahnya. Ya, pihaknya juga heran mengapa banyak cacing di tubuh korban padahal telah mendapatkan obat cacing dan perawatan. Jadi untuk pertama kali keluhan cacing itu karena kebiasaan mungkin dia itu 6 bulan sekali dikasih pada bulan Februari dikasih obat cacing. Jadi mungkin dokter waktu itu tidak memprediksikan bahwa itu adalah cacingan mungkin. Kasus seperti ini merupakan suatu pengalaman berharga buat kami. Ya, ini harus ditindaklanjuti dan untuk kedepannya seperti apa. Karena ini setiap bulan juga diberikan obat 6 bulan sekali diberikan obat untuk cacingan, untuk obat cacing begitu kan. Nah, tetapi kok kenapa ini, apakah memang obatnya, jadi pertanyaan kami itu apa obatnya dimakan atau tidak begitu. Makanya ini hal luar biasa ini buat kami, tamparan buat kami dengan adanya seperti ini. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta merilis hasil uji laboratorium terkait kasus keracunan ratusan siswa akibat program makan bergizi gratis. Sampel makanan hingga feses siswa positif terkontaminasi bakteri. Sebanyak 497 siswa SMP di Wates dilaporkan mengalami gejala seperti sakit perut, muntah, dan diare setelah mengkonsumsi menu makan bergizi gratis. Meski hampir seluruhnya sudah pulih, seorang siswa sempat dirawat inap 2 hari. Dinas Kesehatan menyebut sampel makanan seperti nasi, ayam, sayur, hingga buah terbukti terkontaminasi bakteri E. coli, Staphylococcus aureus, dan Bacillus cereus. Meski demikian, belum dapat dipastikan kapan dan di mana makanan tersebut terkontaminasi. Terbesar dari MBG ini adalah menyiapkan makanan dalam jumlah porsi yang cukup banyak. Itu Pak tantangan. Kalau kemudian itu sebetulnya karena 3.000 lebih kan Pak satu. Kalau itu bisa dipotong-potong lagi, dibagi-bagi lagi. Program berita teraktual Prime Time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Mengaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Roto kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline.